untuk melihat kecenderungan kita. Nampaknya kecenderungan ini sangat mendasar, bahkan bisa menjadi pijakan seorang melangkah menuju surga ataupun menuju neraka. Paling tidak ada dua kecenderungan. Misalnya kita baca pada surah An-Nazi'at pada ayat ke-37 sampai ayat ke-41. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dia mengutamakan kehidupan dunia. Orang disebut toh, orangnya disebut tohut. Cirinya adalah orang yang kecenderungan keduniaannya itu mendominasi dirinya. Itulah tohut. Tohut. Asarul hayat dunia, mengutamakan kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa, sungguh jahim pasti menjadi tempatnya. Ketika orang-orang yang seperti ini berada di neraka, mereka menyesal. Ungkapan penyesalannya itu diabadikan oleh Allah dalam Quran. Salah satunya adalah mereka katakan begini, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ma aghna anni maliyah, sudah tidak ada lagi gunanya seluruh kekayaan saya. Halaka anni sultaniyah, sudah musnah dari saya kekuasaan saya. Jadi kecenderungan kepada dunia setidaknya ada dua. Kecenderungan untuk meraih kekayaan dan kecenderungan untuk meraih kekuasaan. Nah, kalau itu dominan pada diri seseorang, kalau dia lebih mengutamakan itu dibanding akhirat, insya Allah neraka tempatnya. Yang kedua, fa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang khafa, dia menghormati, takut maqama rabbih, kepada kedudukan Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dengan menghormati Allah, menghormati kedudukan Tuhannya itu mengantar dia untuk mengendalikan diri dari mengikuti nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, surga pasti menjadi tempatnya. Ada dua. Yang pertama, orang yang kecenderungannya kepada dunia yang berwujud maliyah dan sultaniyah, kekayaan ataupun kekuasaan. Yang kedua, orang yang hidupnya cenderung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam surah Al-Kahfi pada ayat terakhir, Allah menggambarkan faman kana yarju liqa'a rabbi. Jadi yarju, harapannya, kerinduannya adalah ketemu Roh. Ini bukan hal yang utopia, bukan hal yang menghayal, tetapi sebenarnya sangat mudah dipahami oleh semua orang, karena Allah meneteskan sifat rububiyahnya kepada kedua orang tua, dan semua manusia di permukaan bumi ini pernah merasakan rububiyah Allah lewat kedua orang tua. Sehingga kecenderungan untuk ketemu dengan rububiyah itu merupakan sesuatu yang sangat universal sifatnya. Kita melihat di media massa betapa ketika dilarang mudik, maka orang kepingin pulang kampung. Karena tetap dilarang, yang mereka ada yang naik di bagasi mobil, ada yang naik di kontainer, macam-macam lah. Yang penting bagaimana caranya sampai ke kampung halaman. Apa yang mereka harapkan? Mereka harapkan rububiyah Allah yang pernah mereka rasakan lewat kedua orang tua itu. Walaupun bagaimana caranya, pengen pulang, apapun caranya. Luar biasa kerinduan ketemu kepada kedua orang tua itu.
Jiwa kita itu merindukan rububiyah Allah. Kerinduan ini ada dalam jiwa, dan itu tidak bisa hilang karena sifatnya fitrah. Adapun terjadi orang kafir itu karena kecenderungan kepada Allah itu tertutupi oleh keduniaan. Di kafaro itu artinya menutupi, tertutupi. Katakanlah Fir'aun itu tokoh kekafiran yang disebut dalam Quran. Sampai dia tidak melihat lagi kecenderungannya kepada ketemu rohnya. Tapi apa kekafiran itu sifatnya abadi? Tidak. Kekafiran itu sifatnya sementara saja. Tetap kecenderungan kepada roh itu tidak akan hilang. Sampai dikatakan dalam Al-Quran pada surah Yunus ayat 90 dan 91, Allah menggambarkan bagaimana kekafiran itu sifatnya sementara. Hatta idza adrakahul gharq, sampai ketika Fir'aun itu disusuli oleh gelombang laut sehingga dia tenggelam. Susul gelombang laut tenggelam. Kalau kami bahasa Jawa mengatakan megap-megap. Nanti kalau belum mati masih megap-megap seperti itu, qala Fir'aun berkata, apa kata Fir'aun? Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Sekarang aku beriman. Padahal selamanya kafir, tetapi ketika maliyah dan sultaniyah, kekuasaan dan kekayaannya tidak bisa lagi diharap menyelamatkan. Bala tentaranya tidak bisa diharap, kekayaannya tidak bisa diharap, harapan itu hilang semuanya. Maka muncul kembali fitrah kerinduannya kepada Allah. Aman tuh, aku beriman sekarang bahwa ternyata tidak ada hilang kecuali yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan sekarang aku muslim. Apa hanya Fir'aunnya seperti itu? Tidak, semua umat manusia. Orang munafik yang bakhil, pelit, tidak mau sedekah. Orang munafik kan cinta dunia, bakhil. Ketika mau mati, kepingin infak. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqul laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Orang munafik ketika mau mati kepingin juga infak, fa asaddaq. Berikan kesempatan saya untuk sedekah. Wa aku minas sholihin, biar aku juga jadi orang soleh. Semua orang kafir di bumi ini ketika mau mati iman semua. Iman semua. Kul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanu walahum yunzur. Katakanlah ketika terbuka nanti sakaratul maut, di mana hati sudah terbuka, kekafiran-kekafiran musnah semua, maka semua orang kafir mengatakan, Allah menyatakan la yanfa'ul ladzina kafaru imanu. Saat itu keimanan orang kafir tidak ada gunanya. Walahum yunzur, tidak lagi dikasih tempo, langsung mati. Kapten Abdul Razak menerbangkan pesawat Garuda Boeing 737 seri 300 dari Nusa Tenggara menuju ke Jogja kalau nggak salah. Waktu itu di Solo dua mesin jetnya mati sehingga dia harus melakukan pendaratan darurat di Solo. Mau didaratkan di persawahan, khawatir dangkal dan ada batu bisa nabrak dan pecah, terbakar. Di depan ada sungai, diarahkan ke Sungai Bengawan Solo. Sudah begitu pesawat mau meluncur menuju sungai itu, tiba-tiba di depan ada jembatan. Waktu melihat jembatan yang di depan pesawat itu, maka Kapten Abdul Razak blank, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Apa yang dikatakan? Begitu saya mendengar di wawancara TV, dia katakan, ya Allah, aku serahkan keselamatan penumpang pesawat ini padamu. Tidak ada lagi sudah. Dibiarkan aja sudah. Pesawat pun persis di atas jembatan kira-kira 1 meter barangkali, lalu masuk ke Bengawan Solo, ekornya nabrak pinggir sungai dan
pintu belakang terbuka, pramugari yang bertugas di belakang dengan tekanan udara yang cukup kuat dari kabin pun terlempar keluar, akhirnya meninggal satu, pesawat bisa landing persis menghadap kiblat, selamat semua. Jadi semua orang waktu itu tidak ada lagi yang bercanda, tidak ada lagi yang berpikir macam-macam, semua berdoa kepada Allah. Walaupun yang tidak sholat pun saya kira mereka berdoa semua. Maknanya apa? Dalam diri kita ada kecenderungan kepada Allah. Ini yang harus dipelihara. Nah, orang yang memelihara kecenderungan ini akan mengantar dia wanahan nafsa anil hawa, akan mengendalikan diri dari mengikuti nafsu-nafsu duniawinya. Insya Allah kalau ini dilakukan, Allah menyatakan fa innal jannata hiyal ma'wa, pasti surga. Jadi kami ulang lagi, kecenderungan adalah kondisi yang paling asasi dalam diri kita yang bakal menuntun kita ke surga ataupun ke neraka. Dari sini kita bisa memahami beberapa hadisnya. Misalnya Rasul mengatakan, pada hari kiamat nanti tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Hanya 7 golongan yang mendapatkannya. Di antaranya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya tergantung di masjid, artinya memang dalam jiwanya kecenderungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis yang sangat ekstrim ya. Rasul gambarkan tempat terbaik adalah masjid. Maka orang paling baik adalah orang yang paling awal masuk masjid, paling akhir keluar dari masjid. Karena di masjid adalah fokus orang yang menghidupkan kecenderungannya kan pada Allah. Dan yang lain pasti sana semua. Untuk apa? Untuk merealisasikan kecenderungannya pada Allah itu di masjid. Jika tempat paling baik adalah masjid. Nah, lalu tempat paling buruk adalah pasar. Pasar pasti kecenderungan untuk keduniaan. Tempatnya di sana semua. Orang paling buruk adalah orang yang paling awal masuk pasar, paling akhir keluar dari pasar. Ya, tentu di sini bukan konotasi tempatnya secara fisik, tapi lebih kepada kecenderungan. Karena ada orang yang di masjid, tapi hatinya di pasar, dan tidak pernah keluar di pasar. Begitu. Ada juga orang yang fisiknya di pasar, hatinya di masjid. Jadi kami stressing di sini bukan pada posisi tempatnya, tapi lebih kepada kecenderungannya. Semoga hari kami hormati kita semua yang ada di bulan Ramadan ini, mari kita lihat kecenderungan kita masing-masing, pelan-pelan kita arahkan untuk selalu mengasah kecenderungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan itu insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan.